Yang pertama yaitu latar belakang politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan menggunakan prinsip bebas aktif. Berarti Indonesia tidak memihak kepada kekuatan atau blok negara tertentu. Sedangkan aktif berarti Indonesia ikut berperan dalam menjaga perdamaian dunia, menyelesaikan konflik, dan membangun kerjasama internasional. Prinsip ini menjadi pedoman Indonesia dalam menghadapi perubahan situasi global. Saat ini dunia menghadapi persaingan yang semakin kuat antara Amerika Serikat dan Cina. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang teknologi, keamanan, perdagangan, dan pengaruh politik di kawasan Indo-Pasifik. Kondisi ini juga memberikan dampak bagi banyak negara termasuk Indonesia. Cina juga merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat dalam bidang perdagangan, pendidikan, pertahanan, dan kerjasama lainnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga keseimbangan dengan kedua negara tanpa memihak blok tertentu. Yang kedua yaitu fokus pembahasan, berfokus terhadap penerapan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan Cina. Selain itu, pembahasan juga mengkaji tantangan yang dihadapi Indonesia serta upaya yang dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional dan hubungan baik dari kedua negara tersebut. Baru yang ketiga itu berdasarkan landas Pancasila sebagai dasar negara yang menjunjung perdamaian, kemanusiaan, dan kerjasama internasional. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 alinea keempat menjadi landasan konstitusional yang menegaskan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksanaannya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam menjalankan hubungan dan kerjasama dengan negara lain yang berdasarkan politik negeri bebas aktif. Ketiga yaitu pembahasan politik luar negeri bebas aktif menjadi pedoman Indonesia dalam menghadapi rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina. Indonesia juga memilih untuk tidak memihak salah satu negara, tetapi menjalin hubungan dan kerjasama dengan keduanya sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan prinsip ini, Indonesia berupaya menjaga kedaulatan, memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan, terutama melalui ASEAN. Meskipun menghadapi tantangan akibat persaingan kedua negara, politik bebas aktif tetap menjadi strategi yang penting agar Indonesia dapat menjaga keseimbangan hubungan internasional dan melindungi kepentingan nasional. Baru yang keempat itu analisis. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina menempatkan Indonesia pada posisi yang harus menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua negara. Melalui politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berusaha tidak memihak salah satu pihak, tetapi juga menjalin kerjasama yang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan kedaulatan, stabilitas kekuasaan, dan kepentingan nasional, meskipun pelaksanaannya menghadapi tantangan karena meningkatnya persaingan antara kedua negara. Penutupnya, politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pedoman Indonesia dalam menghadapi rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina. Melalui prinsip ini, Indonesia berupaya menjaga hubungan baik dengan kedua negara, melindungi kepentingan nasional, serta berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas kekuasaan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan politik bebas aktif tetap relevan dalam menghadapi dinamika politik internasional. Kesimpulannya, politik bebas aktif merupakan kebijakan yang memungkinkan Indonesia tidak memihak salah satu negara dalam rivalitas Amerika Serikat dan Cina, tetapi juga aktif menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan. Indonesia juga menjaga kedaulatan, memperkuat kepentingan nasional, serta mempertahankan hubungan yang seimbang dengan kedua negara tersebut. Like cherry blossoms blooming in the mountain